Halo everyone, selamat bertemu lagi bersama gua Kenny di sini. Pada saat gua SMK dulu, gua itu punya yang namanya netbook pertama gua, yaitu Axia CGM. Nah, waktu itu gua sangat mengeluh banget sama ini netbooknya. Oke, bagi yang nggak tahu netbook itu apa, netbook itu adalah komputer portable yang paling lemah dan kecil daripada laptop. Nah, ngomongin paling lemah dan kecil, jadi netbook ini tuh kecil banget teman-teman. Cuman 10 inch doang layarnya. Jadi kita tuh susah banget buat beraktivitas di layar yang kecil ini ya kan. Jendela tabnya itu udah ke scale besar banget sampai tombol yang ada berada di bawah itu nggak kelihatan teman-teman. Dan juga kinerjanya itu sangat lemah banget teman-teman. Ya pokoknya kentang banget lah teman-teman. Nah kebetulan juga jurusan gua di SMK adalah multimedia ya teman-teman. Karena ini kerjaannya desain, bikin animasi, edit video, segala macam ya teman-teman. Nah alhasil netbook gua ini tuh merasa kayak dibully gitu teman-teman. Jadi tuh gue nggak tega aja ngeliatin netbook gue yang tersiksa oleh program yang berat-berat gitu teman-teman. Kalau seingat gue speknya netbook ini menyedihkan banget teman-teman. RAM 2 GB sama prosesor Intel Atom gitu teman-teman. Nah jadi gue memutuskan untuk beli lagi laptop bekas di toko online yang harganya 500 ribuan doang. Tapi masalahnya gue beli dalam kondisi broken home. Enggak. Jadi gini nih ceritanya. Wah. Ini boleh nih kayaknya nih. Wah, tapi gue butuh teman juga ya. Telepon Daryl aja deh kalau gitu. Halo Ril. Iya, ada apaan, Gen? Boleh minta tolong nggak buat temanin gue beli laptop bekas di Jalan Odading? Boleh-boleh aja, tapi kapan, Gen? Sekarang bisa kan? Bisa gua mah, gaskon! Setelah gue berhasil ngajak si Daryl, kami pun langsung ke tempat yang jual di Jalan Odading tadi teman-teman. Setelah kita sampai, kami langsung dibukain pintu dan ngobrol-ngobrol sebentar soal laptopnya itu. Dan kami pun telah deal sama penjualnya dan langsung pulang teman-teman, bawa laptopnya. Kemudian setelah 1 malam nge-repair, akhirnya works teman-teman. Nah singkat cerita nih, setelah beberapa bulan laptopnya kumat lagi, matot mobonya. Yah, begitulah pelajaran yang gue dapat dari barang bekas teman-teman. Pokoknya nggak akan bertahan lama, titik. Oke, untuk topik laptop sampai sini aja. Mungkin gue akan lanjutkan di video yang berbeda ya teman-teman. Lihat aja nanti kayak gimana ya. Oke, jadi setelah itu semua berlalu, gue berencana untuk merakit sebuah PC kentang yang kinerjanya itu lebih baik dari netbook dan laptop yang telah terbuli itu, teman-teman. Gue berencana ingin bikin kayak mini ITX gitu. Pokoknya mini PC case gitulah, teman-teman. Alasan gue sih agar PC-nya mudah dimasukin ke dalam tas supaya mudah dibawa-bawa ya kan. Gak lama kemudian setelah gue berencana itu, gue kedapetan sejenis koper keras gitu di belakang kamar gue ya teman-teman. Entah mengapa kebetulan aja gitu gue dapet inian. Oke nih ya, gue spoileran dikit nih. Biar kalian tuh tetap nonton video gue ya. Please deh, langsung sampai habis ya. Gue akan menjelaskan semuanya di sini. Oke? Jadi speknya ini kentang banget teman-teman. Tapi anehnya gue bisa ngegame waktu itu. Tapi dengan rata kiri jadi buruk gitu grafiknya teman-teman. Yang sempat gue mainin ini tuh game favorit gue yaitu City Skyline, SimCity yang 2013 itu sama The Sims 4. Dan gameplaynya itu lumayan lancar-lancar jaya lah pokoknya. Makanya gue sering telat upload gitu teman-teman karena main game mulu. Oke, jadi gue akan menceritakan gimana gue ngerakit PC Legend ini. So, gue itu wishlist dulu apa-apa aja yang mau gue beli. Kebetulan itu tuh partnya bekas semua teman-teman. Karena murah gitu ya kan. Kecuali power supply-nya. Jadi pertama yang gue beli tuh power supply-nya. Kenapa? Karena gue udah punya graphic card yang menggunakan 6 pin ATX bekas PC kakak gue teman-teman. Jadi GPU-nya ini bukan GPU ini weh. Jadi GPU-nya ini tuh udah jadul banget teman-teman. Pokoknya Nvidia apa gitulah. Nah, jadi karena power supply yang udah ada sebelumnya gak punya yang namanya 6 pin itu, lu tahu deh power supply apa yang gua maksud. Setelah gua udah beli PSU-nya, gua tuh lihat tabungan gua lagi buat beli motherboard-nya teman-teman. Dan alhamdulillah uangnya itu cukup gitu. Langsung gua order deh. Dan singkat cerita, setelah dah nyampe dan gua coba, si Mobo ini malah gak bisa hidup woi. Kenapa woi? So jadi gue bingung. Gue sampai jungkir balik ngebenarinnya.
Dan nggak bisa juga teman-teman. So gue sampai tanya ke teman gue yang lebih ngerti waktu itu. Ini nih Ril, mobil yang gue ceritain ke lu, dia nggak bisa nyala waktu baru sampai. Ini gue beli online by the way. Gimana ya? Gue juga nggak tahu nih masalahnya apaan, Gen. Tapi kalau misalnya soal ditinggalin gebetan ya, gue tahu masalahnya. Karena lu jelek. Ini keras loh Ril. Canda. Atau gini aja kali, Gen. Lu komplain aja barangnya. Biasanya ada mode komplainnya gitu, Gen. Jadi lu bisa kirim balik ke penjualnya dan refund. Kalau gitu tuh biasanya bisa balik duit atau enggak ya tuker barangnya. Boleh sih. Ntar deh gue komplain nih barangnya. Makasih dulu ya sarannya by the way. Nah setelah udah gue komplain ke penjualnya, ternyata nggak bisa buat di refund uang atau ditukar ke mobil lain. Waduh, ini gimana dong? So gue mikir lagi, gimana biar nggak rugi ya kan? Di saat itu juga gue belum punya harddisknya. Ya, so gue tukar deh sama harddisk. Dan di hari berikutnya harddisknya nyampe dalam kondisi normal teman-teman. Jadi tuh dalam hati gue berkata, hampir aja gue kena tipu. Nah, jadi pada saat gue kirim ulang mobilnya itu ke penjualnya ya, gue tuh lupa gabungin back panelnya teman-teman. Sumpah dah itu kocak banget. Jadi gue dapat back panel gratis gitu. Lalu setelah gue hampir ketipu itu, gue nabung lagi teman-teman buat beli motherboardnya. Dan ya, gue sangat berhati-hati lagi buat belinya ya kan. Sumpah gue menyesal waktu itu. Jadi teman-teman tuh hati-hati aja kalau mau beli barang bekas maupun baru. Cek dulu, teliti dulu ratingnya dan reviewnya ya guys. Jadi singkat cerita, uang gue udah terkumpul lagi teman-teman. Jadi gue langsung order tuh mobonya. Dan alhamdulillah normal cuy. Pada hari itu juga gue seneng banget karena mobonya bekerja dengan baik sampai gue rating bintang 5 kalau nggak salah. Setelah gue selesai beli mobonya, gue langsung beli RAM-nya yang 4GB. So, gue langsung aja OTW ke tokonya. Nah, gue pengen ngasih tahu kalian, jadi kan biasanya part-part PC itu dijual di toko komputer gitu. Lah, ini gue ke tempat jasa pengiriman gitu tempatnya. Dan gue beli di situ, teman-teman. Mungkin itu Gen barang orang yang tidak kehantar karena tidak tahu alamatnya gitu. Jadi dijual biar stongs. Ah, iya sih. Masuk akal juga. Oke lah. Oke, jadi singkat cerita lagi. Gue udah membeli dan langsung pulang. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh waktu itu. Tapi gue malah jadi sangat senang gitu. Sampai bikin snapgram gak jelas gini. Mini portable PC I've made by my own, and I want to show you guys. I will upgrading my RAM 1 to Anjir, 4 cringe gig. banget. Oke teman-teman, setelah udah terpenuhi PC kentang gua ini, gua pasti tahu kalian itu pada bingung dan nanya-nanya, ini apaan? Ini apaan? Ini apaan? Jadi yang pertama ini adalah power supply-nya teman-teman. PSU-nya bugil tanpa busana. Karena kalau gua kasih busananya, nggak muat si case-nya. Pada nggak bisa nutup gitu. Kalau yang kedua ini adalah riser card teman-teman, untuk di GPU-nya. Jadi ini tuh fungsinya supaya si GPU-nya bisa 180 derajat teman-teman, dan bisa ditutup case-nya. Yang ketiga itu adalah CD-ROM laptop. Gua pasang buat PC teman-teman. Gua sih cuman eksperimen doang sih. Ternyata bisa teman-teman. Jadinya lengkap teman-teman PC gua. Walau kentang gitu ya kan. Jadi singkat cerita, gua udah nyelesain PC-nya ini di tahun 2018 dan enak tuh. Gua makainya waktu itu sempet pakai ini PC buat bikin konten animasi dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, setelah tidak lama kemudian, gua itu di tahun 2019 udah beli laptop baru. Sekarang mungkin lu pada nanyain, masih ada nggak bang si PC lu yang dirakit tadi? Sebenarnya masih ada sih, cuman tersisa case-nya doang. Jadi semua part-partnya udah gua jual teman-teman. Bayangin gak tuh, udah beli bekas dijual lagi bekas. Padahal dulu tuh pengen gua jual satu paket dan udah gua lelang di marketplace FB. Karena ya gua udah ada laptop baru kan. Sama juga waktu itu gua butuh banget uang teman-teman. Jadi itu dia teman-teman, semua pengalaman gua ngerakit PC kentang tapi gaming. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua ya kan. Jika kalian mempunyai pengalaman rakit PC juga, kalian langsung aja bagikan ke kolom komentar di bawah ya. Tenang aja, pasti akan gua baca-baca kok. Kalau ada waktunya. Oh iya, terima kasih banyak buat si Topi Sihir untuk suaranya. Anyway, Ril, kalau ada kata-kata yang buat disampaikan di sini, silahkan. Kata-kata buat disampaikan ya.
Yang pasti seru sih bisa collab sama Ganymed, dan gua sendiri sih pengen ngerakit komputer lagi nanti abis AMD keluarin prosesor barunya tanggal 8 Oktober nanti. Gak tau deh Ganymed upload di video kapan, tapi ya itu aja sih yang pengen gue omongin. Oke, makasih sekali lagi buat si Topi Sihir ya. Please gue saranin subscribe ke dia. Animasinya asoy coy. Keren-keren semua dah, sumpah. Akhirnya selesai juga. Susah banget bikinnya by the way. So please, gue minta waktu kalian beberapa detik aja buat klik like-nya dan subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa juga notifikasi bell-nya ya diaktifkan ya. Tolong ya. Kalian the best deh. Oke teman-teman, tetap kreatif dan semangat berkarya. Gua Ganymed, gua akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And as always, thanks for watching and I'll see you in the next one. Have a nice day. Bye.